ini tuh mau kita pelajari lebih lanjut tentang tadi dana-dana yang ada di masyarakat itu. Nah, dalam makroekonomi kita biasanya menyebutnya sebagai loanable funds atau dana yang bisa dipinjam. Jadi dana-dana yang lebih tadi itu kita sebut sebagai loanable funds. Nah, loanable funds ini memiliki market tersendiri. Jadi namanya market for loanable funds atau pasar dana yang bisa dipinjam gitulah. Jadi ini adalah pasar di mana orang-orang yang mau atau orang-orang yang memiliki kelebihan dana dan orang-orang yang mau meminjam dana tersebut untuk investasi. Jadi selayaknya pasar itu kan pasti ada supply, ada demand. Nah, supply-nya ini untuk kurvanya sendiri itu sumbu Y-nya adalah interest rate dan sumbu X-nya adalah ini sebenarnya quantity of loanable funds atau QLF, quantity of loanable funds. Nah, kalau supply itu adalah supply atau penawaran yang datang dari orang-orang yang memiliki extra income yang mereka tuh nggak pakai tapi mereka mau save dan mau meminjamkannya ke orang lain sehingga mereka dapat keuntungan juga kan. Nah, saving itu adalah source of the supply of loanable funds. Makanya supply ini akan sama dengan saving. Karena itu sumbernya penawaran dana di pasar loanable funds ini adalah saving, gitu kan. Nah, orang-orang saving belas jasanya adalah interest rate atau harga dari saving dana itu adalah interest rate. Nah, yang kedua ada demand. Demand itu adalah permintaan untuk loanable funds yang datang dari household atau firms yang mereka tuh pengen minjem untuk melakukan investasi. Maka investment itu adalah source of the demand for loanable funds. Jadi demand akan sama dengan investment, gitu kan. Nah, si quantity of loanable funds yang digunakan untuk investasi itu kan akan dibayar dengan mereka tuh akan membayar dengan bunga kan. Makanya interest rate ini akan jadi price atau harga atau cost dari investment, ya kan. Jadi biaya mereka investasi adalah adanya bunga yang harus mereka bayarkan karena mereka pinjam dana dari orang tersebut, sehingga bunga tersebut tadi kan bisa dibayarkan ke orang-orang yang minjam tadi. Gitu sih. Nah, saving di sini adalah national saving. Jadi ini kita sudah bicara soal nasional karena tadi kan saving si individu tuh nggak bisa disamakan langsung dengan investment individu. Jadi kita di sini membicarakan soal makroekonomi atau perekonomian secara umum di satu negara gitu. Nah, di sini marketnya itu di sini kita udah mempertemukan si supply sama demand of loanable funds-nya. Jadi kita di sini mengasumsikan bahwa cuma ada satu financial market. Nah, semua savers mendepositkan uang mereka di market ini dan semua borrowers itu meminjam di market ini. Jadi kita cuma mengasumsikan di Indonesia tuh cuma ada satu market gitu, biar kita bisa menganalogikannya ke dalam model yang gampang gitu, ke satu model. Ini kan karena kita mau belajar. Nah, terus juga cuma ada satu interest rate, yang mana interest rate untuk supply dan interest rate untuk demand itu kita anggap sama gitu ya. Return untuk saving dan cost of borrowing for investment financed by debt. Jadi ini akan sama, sehingga kita bisa menganalisis nih, misalnya ketika interest rate itu 5%, berarti ini ternyata ketika interest rate 5%, supply dan demand-nya itu sama, dia berada di 1.200. Jadi supply-nya 1.200, demand-nya 1.200, berarti ini adalah interest rate equilibrium-nya. Dan ini adalah
quantity of loanable funds equilibrium. Ketika harga kuantitas di mana ketika harganya itu mempertemukan quantity yang diminta dan quantity yang disupply sama banyak. Jadi ada market clearing di sini. Nah, ketika R-nya itu berada di atas titik keseimbangan, misalnya R aksen kan di sini ya. Ternyata untuk harganya naik misalnya 6%, itu cuma orang-orang yang mau minjem tuh sedikit karena kan semakin mahal ya. Quantity of LF aksennya di sini misalnya 1000. Sementara karena bunganya besar, orang-orang mau dong minjemin dananya. Misalnya di sini 1.400 supply-nya. Ini quantity of demand-nya LF, ini quantity of supply-nya LF. Kan kalau misalnya kayak gini berarti jadi kelebihan ya. Ada exit supply, ada dana-dana yang kelebihan. Maksudnya ada supply-nya tuh lebih banyak daripada demand-nya, sehingga kalau hal ini dibiarkan terus-menerus ya udah lama-lama akan ada terjadi market clearing lagi kan, kayak harganya akan terus bergerak turun sehingga nanti akan di equilibrium. Nah, terus gimana kalau misalnya bunganya 4%, R aksen berarti misalnya di sini juga. Terus ternyata ketika bunganya 4%, orang-orang yang mau nabung tuh dikit banget. Dia cuma 1.000, quantity of loanable funds-nya cuma $1.000. Sedangkan orang yang meminta tuh banyak, misalnya 1.600. Ini LF aksen. Jadi ini akan ada exit permintaan, kelebihan permintaan, demand exit. Gitu. Nah, ketika terjadi kelebihan permintaan, maka lama-lama sama pasar tuh akan bergerak terus mekanismenya sampai dia ke titik equilibrium gitu. Sama aja. Jadi intinya karena ini sama-sama pasar, akan terjadi mekanisme pasar yang membuat mereka seimbang. Nah, ini yang tadi. Jadi ketika interest rate atau tingkat bunga meningkat, maka demand terhadap loanable funds akan berkurang karena menjadi mahal bagi borrower, namun supply dan loanable funds akan meningkat karena menjadi semakin murah. Terus mekanismenya nih, kalau interest rate ada di atas equilibrium, maka supply akan melebihi demand, sehingga para lender akan memperebutkan borrower yang jumlahnya itu lebih sedikit, dan akhirnya ya udah mereka sama-sama menurunkan harganya biar orang-orang pada mau minjem ke mereka, atau interest rate-nya diturunin. Sebaliknya gitu ya, berarti interest rate-nya dinaikin. Gitu. Nah, terus ini aku mau bahas tentang kebijakan-kebijakan apa yang bisa mempengaruhi si pasar ini. Kan kita tahu ya tadi bahwa savingnya itu sangat berpengaruh dengan akumulasi modal yang ada di suatu negara, sehingga itu akan meningkatkan investment itu meningkatkan produktivitas suatu negara, yang akhirnya economic growth yang meningkat, living standard yang meningkat. Jadi itu pemerintah tuh sebenarnya bisa menggunakan pasar ini atau saving dan investment ini sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus gimana caranya? Yang pertama ada savings incentive, atau pemerintah itu mau mendorong orang-orang tuh untuk menabung. Jadi ketika savings rate di suatu negara itu tinggi, bisa mendorong capital accumulation-nya itu lebih tinggi lagi, yang bisa digunakan untuk meningkatkan GDP di masa datang. Untuk mencapai hal tersebut,
bisa mendorong peningkatan saving dengan cara memberikan insentif. Insentifnya itu apa? Bisa lewat insentif pajak. Gimana caranya? Jadi insentif pajak ini berarti pajaknya diturunin. Kan kita tahu orang-orang tuh menabung ketika mereka sudah membayarkan pajak dan mereka sudah konsumsi dan masih ada dana lagi. Ini private. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menurunkan komponen si pajak ini sehingga savingnya akan bisa meningkat kan. Jadi ini alurnya pajak yang turun akan membuat ini si savingnya naik kan. Saving naik berarti quantity of loanable funds yang ditawarkan itu meningkat dong, sehingga menggeser kurva S ke kanan. Kenapa dia geser? Karena yang berubah adalah selain interest rate. Kalau interest rate dia bisa, kalau yang berubah interest rate dia akan movement. Tapi kalau yang berubah adalah selain interest rate, itu akan menggeser kurva. Kenapa? Karena faktornya tuh nggak tergambar di dalam kurva ini, sehingga yang berubah tuh adalah kurvanya, bukan titiknya. Titiknya akan berubah nanti mengikuti perubahan kurva. Tapi ya intinya itu. Karena yang berubah interest rate, karena yang berubah bukan interest rate, maka itu akan menggeser kurva supply. Nah, terus kedua, pergeseran itu akan menurunkan si interest rate, sehingga penurunan interest rate itu akan meningkatkan demand orang-orang yang meminjam semakin banyak, tapi menurunkan ini supply-nya gitu, sehingga equilibrium dari pasar ini akan bergeser ke kanan bawah gitu. Jadi hasilnya, outputnya adalah interest rate-nya turun dan quantity of loanable funds-nya di pasar akan meningkat. Nah, ini yang kedua ya, kebijakan kedua itu adalah insentif untuk investasi. Tadi kan selain dari sisi, ini kan sisi supply ya, kita menggeser supply. Tapi kita bisa loh menggeser dari sisi demand. Gimana caranya? Jadi pemerintah juga dapat memberikan insentif untuk orang-orang pemerintah tuh mendorong orang-orang untuk melakukan investasi. Jadi kan kalau misalnya investasinya meningkat, berarti akumulasi kapitalnya meningkat, produktivitas meningkat. Ya udah, berarti mereka bisa dong meningkatkan output atau GDP itu melalui investasi. Apalagi investasi itu kan merupakan komponen langsung ya dari GDP itu sendiri, mengingat ada equation-nya YC plus I plus G plus NX yang NX-nya 0, tapi di sini adalah I itu merupakan komponen yang langsung mempengaruhi Y secara langsung. Jadi ketika I-nya meningkat ya berarti Y-nya akan meningkat karena akan meningkatkan produktivitas gitu. Nah, jadi dalam kasus ini berarti pemerintah bisa mendorong orang-orang untuk berinvestasi. Caranya memberikan mereka insentif investasi. Pemerintah tuh salah satu caranya menggunakan tax credit bagi pembangunan pabrik misalnya ya, ini kan modal atau kapital. Jadi memudahkan orang-orang untuk mempunyai modal atau kapital yang baru gitu. Salah satunya dengan tax credit atau pengurangan pajak. Nah, jadi ketika pajaknya dikurangin, berarti mereka punya dana lebih dong untuk menambah modal mereka atau menambah mesin-mesin mereka. Jadi pertama perlu diketahui terlebih dahulu kurva mana yang akan berpengaruh. Karena di sini tax credit itu akan berpengaruh ke investor atau orang-orang yang investasi, orang-orang yang memberi modal. Kan orang-orang yang memberi modal tuh yang butuh uang. Berarti ini akan mempengaruhi demand, ya kan? Nah, pemberian tax credit akan mengurangi beban perusahaan dan mereka akan punya uang lebih banyak untuk membangun pabrik, beli barang-barang mesin, modal, sehingga kurva demand itu akan shifting ke kanan. Orang-orang akan meminta atau minjem lebih banyak gitu kan. Nah, ternyata karena ketika permintaan suatu barang itu meningkat kan akan menggeser kurvanya ke kanan, outputnya akan meningkatkan interest rate atau harga dari si barang atau loanable funds ini, ya kan? Dia meningkat dan
Karena itu banyak orang-orang yang mau menjual si dana ini gitu, jadi supply-nya juga meningkat, sehingga bertemulah titik equilibrium yang baru ada di kanan atas, sehingga outputnya tuh meskipun interest rate-nya meningkat tapi quantity of loanable funds-nya juga meningkat. Nah, yang ketiga bisa juga nih melalui budget surplus. Gimana caranya? Nah, kita recall ya bahwa anggaran pemerintah yang surplus itu berarti T lebih besar daripada G. T lebih besar daripada G ini kan adalah komponen dari public saving ya. Kita ingat lagi bahwa public saving itu sama dengan T minus G. Nah, ketika T-nya lebih besar daripada G, berarti artinya pemerintah tuh menerapkan surplus anggaran. Nah, kalau surplus berarti kan savingnya meningkat kan. Pada akhirnya akan meningkatkan national savings, ya kan? Saving nasional kita notasikan dengan S besar. Berarti ketika T minus G-nya itu meningkat, ini private saving ya, berarti akan meningkatkan saving nasional gitu kan. Nah, jadi gimana sih alurnya? Kenapa sih budget surplus itu bisa meningkatkan meningkatkan akumulasi modal atau investasi. Jadi di sini PSLF atau Supply Loanable Funds yang terdiri dari private saving, dan SLF adalah keseluruhan dari Supply Loanable Funds sudah ditambahkan dengan public saving. Jadi jarak antara PSLF dan SLF, antara private dengan SLF itu adalah besaran government surplus, ya kan? Karena ini adalah savingsnya, T minus G-nya yang ada. Sehingga peningkatan SLF ini akan menyebabkan titik equilibrium baru dan menurunkan real interest rate. Jadi kayak kalau misalnya ini semakin banyak, berarti dia akan menggeserkan kurva loanable funds lagi ke sebanyak dia bertambah. Nah, ketika kurvanya itu bergeser ke kanan, kurva supply-nya bergeser ke kanan, ya ketika barang-barang penawaran lebih banyak kan berarti akan menurunkan harga sehingga interest rate-nya menurun dan akan meningkatkan quantity of loanable funds. Jadi pada titik ini investment-nya akan meningkat, namun private saving akan berkurang karena orang-orang less insentif untuk menabung karena dari penurunan si real interest rate gitu. Selanjutnya yang keempat, policy yang keempat itu adalah budget deficit. Ini tuh kebalikannya dari surplus, budget surplus. Jadi ini tuh sebenarnya mereka sama-sama bisa digunakan untuk mendorong orang-orang melakukan investasi. Nah, kalau tadi kan channelnya dari ini ya, meningkatkan savingnya publik. Nah, kalau ini meningkatkan meningkatkan savingnya publik. Kalau ini meningkatkan government expenditure. Jadi akan adanya penurunan public saving gitu. Nah, terus apa dampaknya? Yang pertama, budget deficit itu kan menurunkan supply of loanable funds kan. Jadi tadi T-nya kurang dari G. Berarti T minus G-nya itu akan turun. Berarti public saving-nya akan turun juga kan. Nah, ketika public saving turun, itu kan salah satu komponen supply. Nah, berarti kurva supply akan bergeser ke kiri. Nah, ketika kurva supply bergeser ke kiri, di titik dalam kurva demand yang sama, dia akan mengurangi supply kan. Berarti harga dari barang yang penawarannya berkurang akan bertambah dong harganya. Sehingga ketika harganya bertambah, orang-orang tuh akan mengurangi permintaannya. Jadi orang-orang justru akan menurunkan quantity of loanable funds yang ditransaksikan. Nah, peningkatan budget deficit ini yang akhirnya pada meningkatkan interest rate itu akan direspon dengan
menurunnya quantity demand of non-available funds tadi kan. Jadi investmentnya tuh turun, ya kan. Nah, adanya budget defisit mayoritas disebabkan oleh meningkatnya belanja yang dilakukan pemerintah untuk mengekspansi output perekonomian. Di lain sisi, perekonomian investasi justru mengkontraksi tingkat output perekonomian gitu. Jadi tadi kan budget defisit itu adalah ketika T kurang dari G. Berarti karena G-nya itu meningkat nih. G-nya meningkat itu kan, G itu kan salah satu komponen dari ini ya, C, sini deh. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, ketika G-nya turun, G-nya naik, itu kan Y-nya naik ya. Tapi ternyata peningkatan G itu tadi kita tahu akan menurunkan investment. Jadi ini saling cancel out nih, ketika G-nya naik, meskipun Y-nya naik, tapi itu akan menurunkan investasi, sehingga Y-nya nggak jadi naik, turun lagi gitu. Jadi dia di cancel out gitu peristiwanya. Nah, inilah yang disebut dengan crowding effect, atau ketika peningkatan government expenditure ternyata malah menurunkan tingkat investasi gitu. Itu namanya crowding effect. Udah, materi kita hari ini atau di pertemuan keempat atau materi pertemuan keempat atau week kita pertemuannya itu sebenarnya ketiga, itu ini kurang lebih. Jadi sebenarnya ini gampang ya guys, kayak kita pahamin aja nih si mana ini, pahamilah bahwa ini adalah private saving, ini adalah public saving. Terus kalian tahu mereka muncul dari mana? Tadi ya yang udah aku jelasin. Ini akan cancel out. Terus yaudah, itu bisa kalian gunakan untuk analisis semua ini gitu. Dan kalian pahami juga. Ini kan pemahaman pasar biasa ya, yang ada mekanisme pasar, gimana caranya demand bergerak, kayak gitu-gitu. Kurang lebih itu sih. Nah, mungkin setelah ini kita masuk ke exercise.